ketika kemarin Pak Yus kata, saya suruh sharing rada lama katanya. Udah lama kamu gak sharing lama katanya. Jadi ketika itu saya bilang, yang bener gak doa aja. Cuman ya saya manut ya, saya percaya kalau pemimpin kita berkata sesuatu, imam kita berkata sesuatu, saya percaya Tuhan punya rencana. Setelah itu saya berdoa, saya mempersiapkan, saya coba baca semua rema-rema yang pernah saya terima dari Tuhan. Saya mulai merenungkan, Tuhan besok apa yang harus aku sampaikan ke jemaat gitu ya. Yang Engkau mau berbicara untuk jemaatmu di tempat ini. Saya coba ya baca semuanya, ada sesuatu yang baik gitu yang saya, inilah yang besok aku mau sampaikan. Tapi rasanya di hati ini gak mantep gitu, gak klik gitu ya. Saya tahu itu keajaiban Tuhan Roh Kudus di dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Saya ya udah, tapi apa ya Tuhan? Saya bingung gitu ya. Pokoknya ini, saya putuskan ini gitu ya, sesuatu gitu ya. Tapi ketika saya mau beristirahat, mau tidur, itu sudah jam 12, Tuhan ngomong, ingatkan satu ayat dan ingatkan satu kesaksian. Itu yang kamu sampaikan. Saya pikir nih, yang itu saya sudah pernah sampaikan di tempat lain. Saya sharing di tempat lain. Udah bisalah besok aja gitu. Pagi-pagi saudara jam 4:30 gitu, Tuhan bangunkan saya. Cek catatanmu. Waduh, Tuhan ngomong cek catatan. Saya lihat nih catatan saya. Saya pikir saya punya catatan yang pernah karena saya tahu kalau saya enggak begitu pinter-pinter banget. Saya itu gampang lupaan, jadi kalau saya mau ngomong, saya mau khotbah, mesti saya catat gitu. Jadi kok saya cek gak ketemu saudara. Saya sampai jam berapa itu gak ketemu. Terus karena gak ketemu ya udah saya manut sama Tuhan. Tuhan tunjukkan ayat ini, saya catat semuanya, saya catat. Setelah selesai saya tuh tanya sama Pak Yus, Pak, waktu saya khotbah itu saya nyatetnya di mana, di HP apa di tab? Karena saya kalau keluar kota saya bawa tab karena renungan harian saya itu ada di tab gitu. Jadi Pak Yus ngomong, waduh aku ya lupa, enggak tahu. Jadi saya bingung, kok enggak ketemu ya. Setelah selesai semuanya, udah saya taruh, saya mau mandi. Saudara tahu, ketemulah catatan itu. Saya jadi tahu bahwa Tuhan tidak mau berbeda. Setelah saya baca catatan memang berbeda dengan apa yang Tuhan kasih hari ini. Jadi saya tahu Tuhan itu spesial saudara. Roh Kudus itu spesial buat saudara dan saya. Gak bisa copy paste. Tuhan gak mau copy paste. Saya ngerti, ya Tuhan ampuni. Kadang-kadang hamba-hamba Tuhan kita nih, yang itu ya pernah dikhotbahin ya. Itu aja lah wis nyontek itu. Tapi ternyata Tuhan tuh ajaib loh. Gak mau gitu ya. Jadi sampai saya nulis semua dan saya setelah lihat gitu. Oh memang ayatnya ada beberapa yang berbeda. Tapi satu aja yang sama. Yang lainnya tuh berbeda. Nah saudara, saya diingatkan akan Yohanes 11 ayat 4. Ini sudah pernah Pak Yus sampaikan. Dan saya lihat catatan khotbah itu ya. Saya lihat kapan Pak Yus sampaikan ini. Yohanes 11 ayat 4. Itu 31 Juli saudara. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Amin. Pak Yus waktu itu khotbah. Mungkin bukan penyakit yang sedang kau alami. Mungkin persoalan yang lain yang sedang kau alami. Mungkin ada hal-hal yang sangat menimpa engkau hari-hari ini. Tapi sepertinya itu akan membuat engkau tidak berdaya. Membuat itu mati. Membuat engkau itu hopeless. Tetapi Tuhan katakan penyakit itu tidak akan membawa kematian. Persoalanmu tidak akan membawa kematian. Persoalanmu tidak akan membawa kematian dalam kehidupanmu. Saudara, setelah Pak Yus khotbah itu memang ada seorang ibu setelah berapa hari gitu ya.
cerita ke saya, ketika Pak Yus sampaikan itu, saya ingat sekali beliau ketika ngomong itu, ketika mau mendoakan orang sakit sebelum dia berkhotbah ya. Jadi beliau tuh ibu ini ngomong, saya dengar Pak Yus ngomong itu seperti Pak Yus itu ngelihat saya. Nah saya kan tanya, kamu ngeliatin ya? Ketika sepertinya ngomong gitu, ngomong sama seseorang gitu ya. Seperti yang memandang, sepertinya ayat itu memang buat saya Bu. Sepertinya ayat itu memang buat saya. Memang hari itu Bu, saya itu sedang ada persoalan. Dan hari sebelumnya, hari Sabtu saya tuh udah ngomong sama suami saya, ini kalau gak ada pertolongan Tuhan mati aku. Mati aku. Udah rasanya dia cari jalan keluar. Dia cari jalan keluar, cuman suami yang ngomong, jangan. Coba kita tunggu Tuhan. Ya kadang-kadang kalau kita sedang ada persoalan, pasangan hidup kita ngomong jangan, sedang kita tunggu Tuhan. Itu kadang-kadang ya mau manut tapi aduh deg-degannya kan setengah mati saudara. Itu yang sering saya alami juga. Aduh gimana ya, emang rasanya kayak gini, pokoknya mesti lakukan ini, harus lakukan ini. Tapi suaminya tuh ngomong tunggu Tuhan. Nah ketika minggu ibadah, sepertinya itu Pak Yus tuh ngomong sambil ngeliat gitu. Seperti sekarang saya ngeliat Bu Nini gitu ya. Sepertinya tuh ngeliat gitu. Nah Pak Yus saya tanya, kamu ngeliat? Enggak, ya biasa aja. Jadi mata Tuhan yang tertuju, amin. Dan kadang-kadang kita memang dimanapun kita berada, sepertinya tuh kadang kan pembicara tuh kadang ngomong gitu sambil ngeliat sana sini. Enggak tertuju pada seseorang itu, tapi sepertinya ya ngomong pada seseorang. Saudara, ibu ini ngomong, ya tapi setelah itu gak ada kejadian apa-apa Bu. Cuman ngomong, ya aku percaya. Cuman katakan ibu ini ngomong, aku mau belajar percayalah. Bahwa aku tidak akan mati dengan persoalan ini. Aku tidak akan mati dengan persoalan ini. Tuhan pasti akan beri jawaban. Nah ketika itu malam itu, gak ada berita apa-apa sampai malam. Suaminya tiba-tiba ngomong, nomor rekeningmu berapa? Saudara tahu kan kalau ditanya nomor rekening berarti persoalannya apa? Fulus. Persoalannya uang. Jadi dia membutuhkan sejumlah uang yang cukup besar dan tidak ada di tabungannya, di dompetnya, di di simpanannya. Ya. Jadi suaminya tiba-tiba ngomong, nomor rekeningmu berapa? Terus kan dia jawab, emang kenapa? Emang kenapa katanya. Jadi tapi sudah nomor rekeningmu berapa? Dikasih nomor rekeningnya. Terus kan perempuan biasa penasaran, emang ada apa? Emang ada apa? Apalagi itu yang diharap-harapkan kan. Dengan berbunga-bunga pasti akan ngomong ada apa toh Pak? Ada apa toh Pak? Gitu kan. Ibu ini ngejar bapaknya. Terus ada yang mau transfer kamu. Saudara, yang ajaib, ditransfer persis nilainya dengan kebutuhan ibu itu hari itu. Ajaib Tuhan ya, beri tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan itu mendengar dan Tuhan itu tahu tepat seperti apa kondisi kita. Saudara, terus kan ibunya tanya, dari siapa duitnya? Dari siapa nih yang mau transfer? Yang transfer ini siapa? Saudara, ini orang yang transfer itu udah bertahun-tahun mungkin tidak berhubungan. Sama sekali tidak berhubungan dengan keluarga ini, dengan bapak ini gak pernah. Nanya kabar juga gak pernah. Sampai bapaknya itu tanya gitu, ngapain kamu transfer saya? Pengen tahu kan? Ya gak tahu. Pokoknya pengen transfer saja. Saudara, Tuhan itu kalau menggerakkan seseorang di luar apa yang bisa kita pikirkan. Pada pemikiran ibu ini dia ngomong, aku sudah mikir rencana ini. Tapi Tuhan buat yang berbeda saudara. Tentu kalau kita punya masalah keuangan, kita akan datang pada saudara kita, teman kita, dekat kita. Ini bukan yang dekat loh saudara, yang jauh gitu ya, Tapi Tuhan buat yang ajaib. Nah ketika
saya ingat kesaksian ini dan Tuhan ingatkan akan firman Tuhan ini. Di saat ada kondisi-kondisi dalam kehidupan kita yang sepertinya genting, butuh pertolongan Tuhan, tapi sepertinya Tuhan tidak menolong. Bahkan kita mesti percaya Tuhan yang ada di dalam hidup kita, itu Tuhan yang ajaib, yang tahu, karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Amin. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan, Rohnya ada di dalam hidupnya. Pak Yus pernah sampaikan, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita selalu berdoa kepada Bapa dengan keluhan-keluhan kita yang tidak terucapkan, dan Bapa akan menggerakkan malaikatnya, menggerakkan orang-orang untuk menjawab setiap doa kita. Amin. Di kisah ini ceritakan Lazarus mati bahkan. Bahkan Lazarus saat itu mati. Kita coba baca ya ayat 1 mulai dah. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Saudara, ini orang yang dekat dengan Tuhan dan orang yang disukai oleh Tuhan. Maria itu orang yang disukai oleh Tuhan. Kenapa? Ketika dia pernah duduk diam di bawah kaki Tuhan dan hanya mendengarkan Tuhan. Marta ngomong, Tuhan mbok suruh toh Tuhan, Maria ini tolongin aku untuk mempersiapkan segala sesuatu hospitality. Tapi Tuhan ngomong dia memilih bagian yang terbaik. Dan namanya akan disebut sampai selama-lamanya. Akan diingat apa yang dilakukannya. Saudara, demikian juga ketika dia meminyaki Tuhan Yesus sebagai persiapan kematian Tuhan Yesus. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia punya hubungan yang intim. Karena kecintaannya kepada Tuhan. Sebetulnya Maria ini orang yang sungguh-sungguh dikasih oleh Tuhan. Dia memberikan semua yang ada dalam hidupnya. Minyak mur yang untuk meminyaki Tuhan Yesus itu bukan minyak yang murahan. Minyak yang mahal. Bahkan yang dibeli mungkin dengan seluruh keuangannya, tabungannya. Tapi dipersembahkan untuk Tuhan. Saudara, ini orang yang dicintai oleh Tuhan. Karena Tuhan katakan, dia akan diingat. Apa yang dia lakukan akan diingat. Saudara, apa yang kadang-kadang kita ngomong sama Tuhan ketika ada persoalan, Tuhan, aku kan sudah lakukan ini, aku kan sudah lakukan itu. Gak usah perlu ngomong seperti itu. Tuhan tuh ngerti. Tuhan itu ngerti seperti yang Maria lakukan. Tuhan ngerti gitu ya. Dan menyekatnya dengan rambutnya. Ayat 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Keluarga ini keluarga yang dikasihi Tuhan. Dan mereka mengatakan saudara-saudaranya, Tuhan yang kau kasih ini sakit. Yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kalau sakitnya cuma flu, saya percaya. Dia gak akan kirim kabar ke Tuhan Yesus. Dia gak akan kirim kurir untuk ngomong ke Tuhan Yesus pada waktu itu. Tapi saya percaya sakitnya Lazarus ini sakit yang parah. Sakit yang parah. Ayat yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Amin. Apapun keadaan saudara dan saya hari ini yang sepertinya hopeless, penyakit yang menyerang kita yang rasanya Tuhan, kenapa aku harus mengalami seperti ini? Tuhan katakan itu akan menyatakan kemuliaan Allah. Amin. Penyakit itu, masalahmu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Ayat yang kelima. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Kita baca mau sampai ayat yang ke-15. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara, Tuhan Yesus sengaja dikatakan sengaja. Ayat 7. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Saudara, Lazarus yang sakit di Betania, tapi dia ngomong,
kembali ke Yudea. Ayat yang ke-8. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau, masih maukah engkau kembali ke sana 9? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Ayat 10. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Ayat yang ke-11. Demikianlah perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Ayat 12. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia sembuh. Ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Ayat 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Lazarus sudah mati. Kaget dong saudara. Murid-muridnya pasti syok. Tuhan itu gimana sih? Kan mesti mikirnya secara manusia. Tuhan itu gimana sih? Oh, kok dibiarin gitu ya? Engkau menyembuhkan orang, engkau membuat mukjizat. Banyak hal, kenapa ini orang yang kamu kasihi? Rasanya kita ngomong, aku kan dikasihi Tuhan, aku sudah melakukan banyak hal. Kenapa Tuhan membiarkan persoalan ini menimpa aku? Ayat yang ke-15. Saudara, kita mesti belajar. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya kamu belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Saudara, apa yang Tuhan mau ajarkan? Dengan setiap persoalan yang sedang kita hadapi, dengan setiap permasalahan, dengan perikop ini, Tuhan mau kita belajar percaya. Amin. Belajar percaya. Hari-hari ini apapun yang sedang Bapak, Ibu, Saudara dan saya alami, mari kita belajar percaya. Sedang kadang-kadang kita tidak bisa percaya ketika persoalan sedang menghimpit di dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak memiliki apa-apa, ketika rasanya semua pengharapan kita habis, kita tidak memiliki apa-apa. Kita tidak bisa percaya, masa toh Tuhan seperti ibu tadi, tinggal besok loh Tuhan, tinggal besok loh. Kalau aku gak lakukan apa-apa, aku gak ngerti. Saudara, kondisinya sama seperti ini, sepertinya sudah mati, tapi happy ending saudara. Kita tahu ceritanya semua, Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan. Amin, amin, amin. Saudara, hal yang pertama yang Tuhan mau katakan, mari kita belajar percaya. Belajar percaya. Ngomonglah dengan sebelahmu, dengan suamimu, dengan istrimu, dengan teman di sebelahmu, ayo belajar percaya. Belajar percaya, amin. Rasanya sederhana, Bu Indah ngomong belajar percaya. Wow, saya mengalami belajar percaya saudara. Gak gampang. Apalagi kalau ada persoalan, kalau melihat sesuatu yang rasanya waduh gitu ya. Aduh, aku suruh percaya. Aduh Tuhan. Tapi ayat ini berkata, firman Tuhan pagi hari ini berkata buat saudara dan saya. Supaya kita belajar percaya. Percaya apa? Nah, percaya bahwa apa yang Tuhan sudah lakukan buat saudara dan saya di atas kayu salib itu cukup. Satu ketika saya berdoa pagi-pagi sekali. Saya selalu berdoa buat Pak Yus, kalau pagi kan seperti beliau katakan kalau di RBK ya. Berdoa buat pasangan kita. Nah saya selalu berdoa buat beliau setiap pagi gitu ya. Saya berdoa buat kesehatannya. Saya tahu semua kan suami istri kan tahu kan kondisi-kondisi kesehatan segala sesuatu. Kadang-kadang itu membuat tiba-tiba tuh setan tuh yang namanya setan kan kurang ajar ya. Tiba-tiba kurang ajar ya Tina. Mengintimidasi gitu, matak gitu. Gini ini ada riwayat keluarga gini.
deg-degan saudara, deg-degan itu. Aduh Tuhan, saya mulai tengking. Tuhan tuh ngomong gini, nah ketika saya berdoa loh saudara, nah apakah tidak cukup ketika aku mati di kayu salib, menanggung semua sakit penyakitnya, menanggung semua kutukan dalam kehidupannya. Saya kaget Tuhan, terus gimana Tuhan saya berdoanya? Saya langsung ngomong loh saudara, kan biasa kan saya tuh karismatik Turen saudara, sejak bertobat saya sudah karismatik gitu ya. Jadi wah saya tuh ngerti semuanya lah, jurus-jurus A, B, C, D, E, F, G sampai Z itu saya tahu semuanya. Nah tapi tiba-tiba tuh Tuhan ngomong gitu, saya berhenti loh Tuhan terus saya ngomongnya gimana, saya harus doa apa? Langsung Tuhan ngomong, cantalkan itu di salibku. Waktu itu saya langsung merenung, saya diam, saya katakan, saya merenungkan akan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Buat saya, buat suami saya, buat anak-anak saya, buat jemaat. Segala kelemahan kita sudah ditanggung di atas kayu salib. Saya katakan Tuhan, aku percaya dan aku mengucap syukur kepadamu. Karena Engkau sudah lakukan itu. Lunas, tuntas semuanya Tuhan. Tuntas semuanya. Kita mau baca Yesaya 53 ayat 4 dan 5 saudara. Ini nubuatan tentang Yesus. Apa yang itu sudah Tuhan Yesus lakukan buat saudara dan saya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, kesengsaraan kita sudah ditanggung di atas kayu salib. Penyakit kita sudah ditanggung di atas kayu salib. Tuhan katakan pagi hari itu, nah cantolkan. Aku sudah bawa di atas kayu salib. Aku sudah bawa kesengsaraanmu, sakitmu. Aku sudah tanggung di atas kayu salib. Dan itu lunas, dan itu lunas, dan itu lunas. Percaya kepadaku, percaya kepadaku. Tuhan berbicara pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada. Apapun yang sedang kau hadapi, salibnya cukup. Salibnya cukup buat setiap saudara dan saya. Percaya apa yang Tuhan kerjakan di atas salib itu buat kita. Dan salibnya itu cukup. Karya salibnya itu cukup buat saudara dan saya. Penderitaan kita, sakit penyakit kita, kesengsaraan kita sudah Dia tanggung. Sudah Dia tanggung. Kita mesti belajar percaya. Karya salib cukup buat saudara dan saya. Karya salibnya cukup menanggung segala penderitaan, kesengsaraan dan sakit kita. Percaya apa yang Tuhan firmankan, itu pasti jadi. Ketika Tuhan berbicara, penyakit itu tidak akan membawa kematian buat engkau. Belajar kita percaya, masalahmu itu tidak akan membuat kematian buat saudara dan saya. Belajar percaya, nah kamu ndak ending kok dengan masalah ini. Aku akan memberikan masa depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Masa depan yang aku berikan kepadamu, masa depan yang penuh harapan. Bukan happy ending, bukan happy ending saudara. Bukan selesai dengan masalah ini terus ending yang susah gitu, enggak. Tapi engkau akan diberi oleh Tuhan karena itu janji Tuhan masa depan yang penuh dengan harapan. Amin.
akan ada sesuatu yang luar biasa dan ajaib dalam hidup kita. Hari-hari ini hari-hari yang jahat. Hari-hari ini mungkin hari-hari yang sulit buat saudara dan saya. Tapi mari kita kuatkan iman kepercayaan kita bahwa Tuhan mau setiap saudara dan saya hidup berkemenangan. Amin. Percaya, percaya. Apalagi yang mesti kita percaya? 1 Korintus 2 ayat 7 dan 8. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi. Saudara, ada banyak juga ini ayatnya. Sampai ayat yang ke-9 nanti ya. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat yang tersembunyi dan rahasia. Dengan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ayat 8. Tidak ada hari dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Amin. Saudara, ayat ini berbicara pagi hari ini. Saudara, ajaib. Dunia itu nggak tahu apa yang sedang menimpa kita mungkin hari ini. Yang rasanya kita rasa, menggocok hidup kita, menekan hidup kita. Dan setan bilang, mati lu, mati lu, mati lu. Tapi dikatakan ayat 8, kalau setan itu tahu bahwa ada kemuliaan, dia nggak akan nyalibkan Tuhan Yesus. Demikian juga hari-hari ini. Kalau rasanya ada hal-hal yang buruk menimpa kita, yang rasanya, kenapa ya aku ngalami seperti ini? Ayat 9 saudara, kita mesti percaya. Apa yang harus kita percaya? Ayat 9 saudara, kita mesti percaya semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara, Allah itu menyediakan apa yang buat kita untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Hal-hal yang ajaib, bahkan yang tidak pernah dipikirkan, bahkan yang tidak pernah timbul dalam hati, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah ditimbul di dalam hati. Itu yang disediakan Allah. Kita mesti percaya hal yang ketiga, percaya penyediaan Allah yang supranatural, yang gak pernah kita pikirkan. Saudara, kalau ibu tadi pasti berpikirnya gini, aku mau ngutang saudaraku untuk masalah ini. Besok aku udah punya duit, aku bayar. Aku mau, ya pastilah yang namanya masalah keuangan pasti gak jauh-jauh dari itu. Gak jauh-jauh dari itu kan, yang bisa dipikirkan oleh manusia. Tapi Tuhan menyediakan ibu ini. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, gak pernah didengar, gak pernah timbul dalam hati. Mungkin ibu dan bapak ini baten orang itu aja gak pernah gitu loh. Gak pernah gitu. Tapi itu yang disediakan Tuhan buat orang yang mengasihi. Orang ini yang sampai ngomong, Bu, aku tuh ya ketemu orang ini aja udah bertahun-tahun gak ketemu gitu. Kepelintes aja, maksudnya kelintas aja di dalam pikiran, enggak gitu ya. Tapi itu Tuhan sediakan. Ajaib Tuhan kita. Kita mesti percaya penyediaan Allah yang supranatural masih terjadi dalam kehidupan saudara dan saya dimanapun kita berada. Amin. Amin. Hal yang ketiga itu ya. Hal yang keempat. Nah ini saudara. Yang mau ayat hafalan siapa? 5 ayat jaminan. Ini saya ambil dari salah satu jaminan. Ya, Mbak Mirma mana? Sudah hafal? 5 jaminan? Nanti mau dites loh Bu. 5 jaminan. Saudara, ini jaminan kemenangan. 1 Korintus 10 ayat 13.
Apa yang mesti kita percaya yang keempat, saudara? 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan memberikan, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Amin, amin. Saudara, ini ayat hafalin saudara. Saya ganti pencobaan-pencobaan. Kalau saya lagi mengalami sesuatu yang menekan hidup saya ngomong ini. Tanya Pak Yus, kalau saya lagi ngomong ngomel-ngomel gitu, memperkatakan firman Tuhan ini, mesti Pak Yus ngomong, kamu mesti ngalami sesuatu, entah apa ya. Atau saya lagi tertekan gitu. Saya mesti ngomong, pencobaan-pencobaan yang aku alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanku. Pada waktu sebab Allah setia dan pada waktu aku dicobai, dia akan memberikan jalan keluar kepadaku sehingga aku dapat menanggungnya. Itu saya ngomong saudara, saya ngomong gitu ya. Percaya yang keempat, percaya Tuhan itu setia, amin. Dia itu setia dan pasti memberikan jalan keluar, jaminan kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Apapun yang Bapak Ibu Saudara alami, Tuhan Yesus itu setia. Tuhan Yesus itu setia. Dan dia pasti akan memberikan jalan keluar buat Bapak Ibu Saudara. Apapun yang kita alami, dia akan memberikan tunjukkan jalan keluar. Nih nak, jalan keluarnya santai aja gitu. Kadang-kadang Tuhan itu berikan jalan keluar yang tidak kita duga gitu loh. Tidak kita duga. Oh ternyata gini tok ya. Ternyata jawabannya gini ya. Tapi itu ajaib gitu ya. Ternyata Tuhan berikan jalan keluar buat saudara dan saya. Amin. Amin. Percaya. Hal yang pertama saya mau mengulang. Percaya bahwa salib Tuhan itu cukup buat setiap kita. Percaya apa yang sudah Tuhan yang kerjakan di atas salib itu cukup buat kita. Hal yang kedua, percaya apa yang sudah Tuhan firmankan itu pasti jadi. Amin. Pasti jadi. Hal yang ketiga, percaya penyediaan Tuhan yang supranatural dan pengaturan Tuhan dalam hidup kita masih terjadi. Dan yang keempat, percaya Tuhan itu setia dan Tuhan itu memberikan jalan keluar buat saudara dan saya. Amin. Apapun yang sedang kita hadapi, apapun persoalan kita, sakit penyakit, masalah rumah tangga. Saudara, saya banyak mendengar kesaksian karena saya di harmoni keluarga, ada banyak hal yang kadang-kadang orang yang tidak saya kenal di DM ya, di DM, Bu saya boleh konseling, oh bisa. Saya ngomong, saya bisa gitu. Tanya saudara, banyak itu yang nanya. Fee-nya berapa Bu? Saya pertama lihat itu saya geli dewe. Fee? Hah? Fee-nya berapa Bu? Tanyanya gitu, per jam berapa gitu. Itu bukan 1-2 orang loh saudara, beberapa orang. Jadi saya geli, ternyata tuh kalau orang konseling ada yang bayar saudara. Saya bilang, enggak, free. Saya bilang itu free. Ngomong aja Ibu, ngomong aja. Terus kita jabrian, kita DM-an ya. Dia cerita semuanya gitu. Yang suaminya gini lah, gimana Bu, suami kayak saya seperti ini. Saya bilang, kalau yang konseling bukan semua anak Tuhan. Ada teman dari seberang, dari teman yang lain gitu ya. Jadi saya menasihati pasti sesuai dengan kondisi mereka. Tapi yang saya percaya, yang saya tahu, saya tidak pernah keluar bahwa kita mesti berharap kepada Tuhan. Kita mesti berdoa kepada Tuhan. Dan ketika saya kasih jawaban, ya saya nasihati. Ada nasihat-nasihat pasti. Yang terakhir saya bilang, di atas segalanya, berdoalah Bu, berdoalah. Ada bapak-bapak saudara yang konseling juga. Mau cerita tentang istrinya segala gitu ya. Saya ngomong berdoa,
berdoa. Saudara, ada yang memang kemudian beberapa yang pernah saya ajak RBK, beberapa yang anak-anak Tuhan pasti saya kasih link RBK supaya mendengarkan Zoom bersama. Jadi setelah itu kan ada hubungan terus. Ternyata jalan keluarnya itu tidak seperti yang kita pikirkan, yang sulit gitu. Ternyata maklek kembali suaminya, maklek kembali istrinya. Saudara, ajaib. Karena kita percaya kepada Tuhan. Karena kita percaya kepada Tuhan. Percaya Tuhan punya jalan keluar yang ajaib buat saudara dan saya. Amin. Saudaraku, biarkan Roh Kudus melayani setiap kita pada pagi hari ini. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-34, 35 dan 36. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-34, 35 dan 36. Setibanya di seberang mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, perhatikan baik-baik. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saudaraku, perhatikan satu kata yang menentukan sekali. Satu kata yang menentukan. Dikatakan begini, ketika Yesus dikenal. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu. Ketika Yesus dikenal. Salah satu kunci utama dari semua apa yang saudara dan saya alami di dalam Tuhan itu adalah pengenalan saudara dan saya akan Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan sebagai Tuhan yang acuh tak acuh, kita tidak akan pernah mengharapkan apapun. Kalau kita kenal Tuhan sebagai mungkin karena pengalaman pengalaman masa lalu, pengalaman jatuh bangun, pengalaman pengalaman agamawi, mungkin pengalaman kekristenan yang tidak terlalu sungguh-sungguh dan sebagainya, itu membuat pengenalan akan Tuhan dalam kehidupan kita, entah kita sadar atau kita tidak sadari. Tapi perjalanan kekristenan saya dan saudara itu akan membuat saudara kenal dengan Tuhan. Apakah pengenalan saudara dan saya dengan Tuhan itu pengenalan yang baik atau tidak? Tapi pasti saudara kenal. Beberapa orang, kamu mesti berdoa supaya Tuhan menolong. Aku berdoa, orang lain juga berdoa juga enggak ada apa-apa. Berarti saudara dan saya, saudara kenal Tuhan sebagai Tuhan yang tidak menjawab doa. Yang lain berkata, ayo berdoa, berharap kepada Tuhan. Aku tidak yakin, lebih baik aku berusaha sendiri. Berarti saudara kenal sebagai Tuhan bahwa Dia adalah Tuhan yang tidak bisa dipercaya. Jadi pada dasarnya saudara dan saya kenal akan Tuhan. Kenal akan Tuhan. Cuman masalahnya adalah saudara kenal kepada Tuhan itu sebagai Tuhan yang apa? Apakah Dia Tuhan yang membiarkan, Tuhan yang mengabaikan, Tuhan yang acuh tak acuh? Atau saudara kenal Dia sebagai Tuhan yang pasti memberikan pertolongan, rencananya yang ajaib, meskipun tidak semua persis seperti yang kita inginkan,
Tadi seperti perikop yang dibacakan oleh Bu Indah bahwa lalu Tuhan sengaja tinggal beberapa hari lagi dari tempat Lazarus sehingga Lazarus akhirnya mati dan sebagainya. Tapi lalu ada satu pewahyuan bahwa penyakit ini tidak akan supaya pekerjaan Allah dinyatakan dalam kehidupannya. Nah, pengenalan saudara dan saya akan Tuhan. Entah saudara kenal Dia sebagai Tuhan yang sanggup menolong. Nah, itulah yang akan terjadi. Pak, saya sudah 20 tahun ini bergumul dengan masalah ini. Oh, ya sudah Pak. Tuhan adalah Tuhan yang membiarkan kasep. Jadi kalau masalah sudah kasep, masalah sudah terlalu lama, Tuhan tidak bisa. Ya sudahlah Pak, biarkan saja. Secara tidak saudara sadari, saudara kenal Tuhan itu memang Tuhan yang membiarkan. Dia suka dengan masalah-masalah yang sudah kasep, yang sudah terlalu lama. Nah, beberapa menit ke depan, biarkan Roh Kudus itu melayani saudara dan saya. Beberapa kali Tuhan ingatkan satu masalah begini. Beberapa kali saya ingat, beberapa kali. Masalah-masalah yang sudah menaun. Dan saudara sudah anggap sebagai sebuah nasib. Ya sudahlah. Apa mau dikata? Tuhan ingatkan satu hal. Beberapa dari saudara, bahkan mungkin banyak dari saudara dan saya sudah terbiasa dengan permasalahan, dengan persoalan itu, dengan sakit penyakit itu, dengan problem itu. Saudara sudah terlalu akrab sehingga saudara pikir itu bukan masalah. Itu bukan masalah. Pak, saya sudah lama tidak berdoa, 5 tahun, 6 tahun, ya enggak apa-apa itu Pak. Ya enggak apa-apa tuh. Semua berjalan dengan baik. Anak-anakku sepertinya tidak terlalu kenal dengan Tuhan. Ya sekolahnya normal itu, ya sudahlah. Daripada saya bergumul untuk anak-anakku di hadapan Tuhan, toh lumayan nilainya. Saudaraku, pagi hari ini, izinkan bahkan minta Roh Kudus untuk menelisik hati saudara dan saya. Untuk menelisik hati saudara dan saya. Ada hal-hal yang bahkan engkau pikir cukup baik. Tapi Tuhan menginginkan yang jauh lebih baik. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Ayat yang ke-36, mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Beberapa menit ke depan bisa menjadi sangat menentukan dalam kehidupan saudara. 2 putaran dari 2 lagu ini bagian refnya. Kalau saudara, iman saudara terkoneksi dengan Tuhan, saudara hanya bisa Tuhan. Ini di ujung ibadah. Ini di ujung ibadah. Aku bahkan mengabaikan tadi apa yang disampaikan Bu Indah, sudahlah. Itu toh sudah pernah disampaikan. Seandainya saudara berpikir seperti itu, tapi di ujung ibadah ini, anugerahnya, kasih karunia-Nya lebih dari cukup. Kalau di ujung ibadah ini, imanmu terkoneksi
dengan rencana Tuhan, dengan kehendak Tuhan dalam kehidupanmu. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya.